can you do Okay. ministry at church, but you expect to have this? Mungkin ada banyak hal ya dalam hidup kita ketika kita pelayanan itu kita melakukan sesuatu yang nggak benar-benar kita sukai. Ya, mungkin kita lagi capek, mungkin kita juga lagi sibuk gitu, tapi kemudian kita dijadwal dan mau nggak mau kita tetap datang, ya seperti itu. Gimana bisa rest ketika itu? Ketika kita tetap try to enjoy it. Ya, benar nggak sih? Kalau misalnya kita sendiri ngedumel, when we start with grumbling, everything will ruin. Semuanya akan rusak. Karena kita udah mulai dengan rasa marah dalam hati kita. Kesel banget nih. Gua lagi. Emang yang lain nggak ada? Gitu. Emang nggak ada gitu? Si Jack mana si Jack? Si Jimmy gitu ya. Aku lagi sih misalnya. Mesti aku lagi. Tapi anyway, when we do it, maksudnya ketika kita no matter what happen we try to enjoy it, ya, dengan ucapan syukur. Itu yang namanya korban syukur tuh seperti itu sebetulnya kan. Ya walaupun dalam kondisi apapun kita tetap mengucap syukur. Saya percaya ketika kita mengucap syukur itu ada power yang akan mengubah seluruh pikiran kita dan mengubah hati kita dan membuat segala sesuatu lebih enjoyable. Ya. Jadi daripada kita ngomel, mendingan kita puji Tuhan. Meskipun dalam hati puji Tuhannya berat banget. Puji Tuhan. Gitu, ya. Tapi ya sudahlah gitu. Ya, kebetulan karena aku full time di gereja, I'm one of the full timer. Bisa dibilang full time itu adalah satu orang yang selalu dituntut untuk melakukan everything. Ya, everything itu dalam arti di mana semua volunteer udah nggak mau ngerjain, itu bagian kita, gitu loh. Kalau yang enak-enak, menurut kita kadang-kadang kita ngomongin gitu sih di kantor gitu ya. Kalau giliran yang enak-enak, semua diambil volunteer, katanya gitu. Ntar giliran mereka udah bosen, mereka udah males, atau yang udah kemalaman, udah nggak mau ngerjain, serahin sama kita, gitu ya. Okay, it is our part, gitu. Our portion is like that. But anyway, terus terang saya punya satu tim full timer di kantor itu di IFJF Bandung itu the best team that I ever had in my life sih. Ya bukan I ever had sih, tapi tepatnya I have in my life. Karena saya udah kerja bareng sama mereka since the beginning I become the full timer and until now. Ya, so we are all very solid gitu ya. Sehingga nggak ada lagi di antara kita yang ngerasa bahwa itu jadi beban. Ya, we do it enjoyfully. Ya, walaupun ya itu kadang-kadang ya adalah perasaan di mana, udah giliran clean the sheet-nya aja kita gitu loh, gilirannya gitu. Ceritanya begitu lah ya. Tapi anyway, kita cuma ngomong begitu doang, tapi still we do that, dan kita enjoy it banget. Ya. Dan bisa dibilang makanya kalau misalnya ngomongin jam kerja kita nggak ada. Kalau teman-teman semua yang kerja masih ada jam kerja, bener nggak? From 8 to 5. Kita yang namanya full time nggak ada jam kerja. Gak jelas jam kerjanya. Karena bisa anytime, kalau misalnya lagi beruntung, ya jam 5 kita bisa pulang. Tapi kalau lagi sangat beruntung, gitu tiba-tiba ada meeting. Kalau lebih beruntung lagi, bisa tiba-tiba ada event. Dan ketika ada event, ya yang lain volunteer udah pada pulang, kita yang nongkrong duluan, nongkrong paling akhir untuk beres-beres semuanya gitu. But still we enjoy. Sampai hari ini pun kita lakukan itu seperti itu dengan sukacita. Ya, tetap kita ngerasa feel rest di dalam Tuhan. Bukan karena pekerjaannya yang lebih ringan atau lebih berat, tapi karena hati kita tetap melekat sama Tuhan. Itu sih sebetulnya. Ya, so you can still have rest when your heart attached to Jesus. Because we know no matter what, kita ngelakuin ini bukan buat diri kita, tapi buat Tuhan. Seperti itu. Any more question? Lumayan menjawab? Yeah. Hopefully. Ada lagi yang mau nanya? Sebelum kita masuk ke dalam praise worship kita hari ini. Mungkin satu untuk yang tadi ada tempat-tempat yang dikhususkan tempat rest tadi ya. Untuk orang Israel itu sebetulnya secara real memang kalau orang dikejar-kejar lalu di situ dia nggak boleh dikejar. Nggak boleh dikejar lagi. Betul. Begitu nyampe kota itu dia aman. Benar-benar udah dapat perlindungan yang utuh. Itu luar biasanya Tuhan. Jadi sama dengan kata lain, kalau kita mau lari-lari kemanapun, tapi kalau kita lari kepada nama Tuhan, Tuhan akan mengcover kita 100%. Gitu. Is it good? Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore hari ini
bisa memberikan kesimpulan untuk kemudian kita bisa look forward. Ya, kita bisa lihat ke depan. Kita tahu masa depan kita ada, masa depan yang penuh pengharapan. Bukan artinya akan selalu mudah. Tuhan gak janji seperti itu, tapi Tuhan bilang selalu ada harapan, selalu ada possibility, selalu ada pertolongan dari Tuhan, selalu ada jawaban dari Tuhan. Meskipun mungkin jalanan kita akan mengalami batu-batu atau belok-belok yang gak jelas, atau mungkin seperti saya cerita masuk ke roller coaster yang gak kelihatan jalanannya seperti apa, gelap dan sebagainya. Tetapi when we trust God, we believe that there is always hope in our life. Dan pengharapan yang Tuhan kasih buat kita adalah pengharapan yang gak pernah mengecewakan. Amen. When we put our hope in Jesus, there is always possibility in Him. Amen? Amen. Mari kita praise worship. Kita siapin hati kita untuk kita bisa nyembah Tuhan hari ini. Ini boleh digeser aja mungkin ya, supaya lebih enak.